Halo Otomania, kalian semua pasti tahu kan dengan mobil yang selalu dicirikan dengan performa tinggi yang menjadi buruan orang berduit di dunia. Yap, dia adalah Lamborghini. Mobil yang biasanya dibeli oleh para konglomerat dunia itu mempunyai sejarah yang jauh ke belakang. Perusahaan asal Italia itu menyimpan sebuah cerita yang sangat menarik. Sejarah mobil Lamborghini didirikan oleh seorang pendiri perusahaan traktor bernama Ferruccio Lamborghini. Traktor dengan merek Lamborghini, Trattori pun dibangun dari bahan baku produksi militer pasca Perang Dunia Kedua yang melimpah kala itu. Setelah Perang Dunia Kedua, Lamborghini yang telah tersohor sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia memproduksi bisnis traktor yang bahan bakunya berasal dari surplus peralatan militer. Tak disangka, bisnisnya pun kian pesat dan melakukan ekspansi ke sektor infrastruktur, khususnya untuk peralatan pemanas dan pendingin ruangan. Lamborghini pun berubah menjadi kaya raya dan akhirnya menggeluti hobi mahal dengan membeli sebuah Ferrari 250 GT. Namun, mobil tersebut justru menimbulkan kekecewaan, sebab ia justru frustasi karena permasalahan kopling hingga akhirnya menemui Enzo Ferrari untuk meminta saran. Bukan jawaban yang ia dapat, Enzo Ferrari justru melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya, kata Ferrari. Yang parahnya lagi, Ferrari pun melontarkan ucapan pedas dengan menyuruh Lamborghini untuk mengurusi traktornya saja. Merasa dihina, Lamborghini pun bersumpah untuk menciptakan sebuah kendaraan yang bakal mematahkan pesona Ferrari. Hinaan ini yang kemudian memicu seorang Lamborghini untuk menciptakan mobil GT yang akan mengalahkan popularitas mobil keluaran Ferrari. Dan memulai usaha dengan dibantu 3 mantan karyawan Ferrari, ia mulai bereksperimen untuk menciptakan sebuah mobil GT mewah dan kuat yang mampu melaju hingga 241 km per jam. Mobil ini kemudian diproduksi dengan merek Lamborghini 350 GT dan melakukan debut perdana di hadapan publik pada Turin Auto Show tahun 1963. Tak disangka, respons terhadap versi produksi 350 GTV menuai respons positif. Lebih dari 130 unit pun terjual sepanjang tahun 1963. Melihat kesuksesan ini, Lambo pun tidak tinggal diam. Ia mulai menciptakan 400 GT dan 400 GT 2+2 di fasilitas produksi yang berlokasi di kota kecil bernama Saint Agata. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan di Geneva International Motor Show edisi 1966. Mereka memperkenalkan kepada dunia model Lamborghini Miura. Sejak itulah Ferrari dan Maserati menyadari bahwa si banteng benar-benar mengamuk. Miura jadi model flagship dan jadi tulang punggung penjualan kejutan berlanjut di tahun 1973 dengan membawa LP400 Countach. Interiornya mulai memakai bahan suede berwarna hitam dan model pintu yang dibuka ke atas. Seperti halnya bisnis, pasti ada yang namanya pasang surut. Inilah yang dialami Lamborghini pada tahun 1974. Bisnis traktor mereka turun. Banyak pesanan gagal dan perusahaan merugi, dan akhirnya Fiat memegang kendali Lamborghini. Keberuntungan belum berpihak pada Lamborghini. Setelah tahun 70-an terjadi krisis minyak dan otomatis menghambat penjualan mobil performa. Selain itu, masalah pada proses produksi juga membuat konsumen lari. Dan puncaknya, pada tahun 1978, perusahaan ini menyatakan bangkrut. Melihat hal ini, Nimran Brothers mulai mengambil alih perusahaan, dan pada tahun 1980 saat itu ia mengembangkan mobil Lamborghini LP400 Countach menjadi LP500S. Namun nampaknya Nimran Brothers tidak begitu menunjukkan perkembangan dalam penjualan dan akhirnya menjual perusahaan kepada Chrysler Corporation, sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat di bawah kendali Chrysler Corporation. Penjualan Lamborghini Diablo mulai menunjukkan tren positif. Tidak seperti Ferrari yang mengikuti ajang Formula One, perusahaan ini hanya mengambil jalur lain dengan menjadi supplier mesin lewat tim Minardi, Lotus, Ligier, Modena, dan Larousse pada tahun 1989 hingga 1993. Pada tahun 1993, sang maestro pencipta Lamborghini ini tutup usia. Kemudian di tahun yang sama dengan Chrysler Corporation mulai mengalami masa kesulitan. Dan di bawah kendali Audi, lahirlah beragam mobil Lamborghini untuk menambah line up seperti mobil Lamborghini Gallardo dan hingga yang terakhir mobil Lamborghini Veneno. Sebagian besar nama mobil Lamborghini berasal dari nama-nama banteng
dan hal itu terus dipertahankan walau sang maestro telah tiada. Hal itu juga berkaitan karena mobil Lamborghini lahir dengan zodiak Taurus yang digambarkan dengan wujud banteng. Hingga saat ini, Lamborghini terus meluncurkan mobil-mobil yang memiliki kekuatan dan berperforma yang menyeramkan. Itu dia tadi sedikit sejarah dari perusahaan otomotif yang berlogo banteng ini. Jika kamu menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.